Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat, Bu. Anaknya kalau sekolah diniatkan lurusnya, diluruskan niatnya. Karena Allah. Ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Ridha. Benar. Hah? Supaya pintar apa supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah, pintar dan Allah ridha. Coba dilihat lagi. Kalau ibu ingin Allah ridha, ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keridhaan Allah. Coba, ibu pengen Allah ridha. Allah ridha dengan orang yang soleh. Allah ridha ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah, asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah ridha. Sekarang banyak, Bu, sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridha. Dan sekarang Masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Kampus umum loh, membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum, itu penghafal Quran dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan, ini diskriminatif ini. Ini diskriminatif bagaimana? Kan pembukaannya umum, orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya. Silakan. Cuman memang Quran mukjizat untuk menunjukkan Quran itu firman Allah, bukan buatan manusia, makanya gampang dihafal. Kitab-kitab lain, ya sumbernya diragukan dari Allah. Karena diragukan maka sulit dihafal. Makanya nggak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain. Di Quran itu ada. Ingat, saya nunjuk Quran, saya nggak beri contoh langsung. Kalau saya contohkan langsung, pulang sini tersangka saya. Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? Dua. Saya cepat. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Jadi ternyata peningkatan takwa itu selaras dengan peningkatan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Nah, ibu sekalian, karena itu, ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Takwa dulu, Bu. Nanti saya contohkan orang-orangnya. Nah, sekarang kalau ibu tanya, Ustadz, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Ada 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Satu, jenisnya ada dua. Satu, ibadah ritual. Ibadah ritual, sholat, itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Karena itu, kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Kalau perlu tambah, Bu, tahajud. Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua, anak dari kecil itu diajari salat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka salat.
usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Kedua, Al-Quran. Al-Quran masih ritual hubungan kita dengan Allah. Ibu saya kasih saran Bu ya, di mumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam, atau ibu sendiri, saya sarankan begini, mumpung masih ada waktu, ibu dekati Al-Quran dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Sudah ada penemuan sekarang, dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas, bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Korelasinya tinggi. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar hanya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qurannya, sholatnya rajin. Ya, Masya Allah, itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Maksudnya begini. Tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahlid, alhamdulillah, atau tasdik, shadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan akhlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta. Itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja. Baca shadaqallahul azim, tasdik, selesai, sudah. Enggak, berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Enggak usah jauh-jauh Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada supah namanya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayai Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan. Ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan Masya Allah ilmunya berkah. Jadi makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, saya berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah. Ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkahi ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Cara cepat, ini Bapak Ibu bisa praktekkan kepada anak-anaknya nanti ya. Kita harus yakini karena ini Allah yang menginformasikan. Kita dikasih pengetahuan, kewajiban kita adalah memaksimalkan pengetahuan ini untuk mengoptimalkan fungsi kehidupan di dunia. Kita kan hidup di dunia butuh pengetahuan. Ya, bagaimana mengoptimalkannya? Ini saya percepat. Satu, yang standar dulu, standar. Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara sederhana, baca diartikan belajar. Orang Arab sekarang kalau menyebut iqra, aina taqra, maksudnya aina tadrus, di mana belajar. Maka yang pertama, maaf kalau Anda muslim, Anda beriman, ya, beriman kepada Allah, yakin dengan kesempurnaan diri kita, kewajiban pertama untuk memaksimalkan pengetahuan, tidak boleh ada orang Islam yang tidak belajar, mesti belajar. Kemudian diturunkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat cara belajarnya, perhatikan caranya. Awas, bukan biasa. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut pengetahuan, ilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Ini kadang-kadang suka jarang diterangkan syarahnya secara mendetil. Al-ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Apa artinya ilmu? Dalam istilah bahasa Arab, cuma ada dua pendekatan makna pada ilmu. Satu al-fahmu, kedua al-idrak. Al-ilmu huwa al-fahmu wal-idrak. Ini yang standar nih. Ilmu itu artinya paham, fahmu, paham. Yang kedua idrak, dijangkau dan dikuasai. Jadi kalau bapak, ibu, atau anaknya misalnya disekolahkan dimanapun, jangan cukupkan hanya hadir di sekolah saja. Jangan cukupkan ditempatkan dia duduk di dalam kelas, jangan. Itu bukan sifat muslim. Sifat muslim itu ketika belajar, cek kembali, paham nggak yang dipelajari? Dikuasai nggak pengetahuannya? Jangan biarkan Anda datang cuma ke kampus, ke sekolah untuk duduk, apalagi duduk paling belakang, nggak mau nanya, terus pulang. Lihat, pelajari, pahami. Kenapa rumusnya begini? Kenapa fisika begini? Kenapa hukum gaya F1 sama dengan F2? Kenapa gaya ada tekanan F sama dengan berbanding lurus dengan P? Apa hukum Pascalnya? Kenapa bisa begini? Modifikasi lagi, keluarkan rumus cepatnya. Itu sifat muslim. Hadirkan dalam kehidupan. Ya, jadi apa yang Anda ingin pelajari, jangan cukupkan sampai dengan tahu, kita mesti paham. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama, maka berubah kalimatnya langsung dari fahmu jadi fiqhun, fikih. Fiqhun. Kalau Anda ingin berusaha sampai paham, maka diawali dengan tak di depannya, tak tambah tak. Kalau semangat Anda berlipat, ingin benar-benar paham, berlipat semangatnya, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Pakai qaf, tasydidkan. Maka dari fikih jadi tafaqqaha, ya tafaqqahu, tafaqquh. Muncul Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat ke-122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, mesti ada sekelompok orang yang berkonsentrasi di antara mereka, orang-orang beriman. Apa konsentrasinya? Liyatafaqqahu fid-din, untuk mendalami ad-din. Langsung menggunakan tafaqquh. Yang didalami apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat ke-19. Innad dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Islam turunan-turunan dari amalan. Pokoknya ada 5. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari mulai syahadat, dari mulai salat, dari mulai zakat, dari mulai puasa sampai dengan haji. Kalau Anda ingin belajar salat, jangan cukupkan tahu cara takbir. Takbirnya begini ya, ucapkan Allahu Akbar sampai dengan salam. Pertanyaannya, Anda paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini Anda salat, Anda nggak ngerti yang dibaca. Ruku Anda nggak ngerti yang dibaca. Sujud ibu tidak paham yang dibacakan. Duduk di antara dua sujud berdoa tapi nggak ngerti doanya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan kalau Anda nggak ngerti yang dilakukan? Anda kerja urusan dunia saja, Anda sampai sekolah supaya paham Pak, ikut training, stadium general, macam-macam supaya paham pekerjaan. Begitu Anda kerja, terima gaji 10 juta, meninggal. Ini urusan akhirat abadi kita. Dibawa sampai ke akhirat, kita yakini itu. Masa urusan akhirat kita biasa-biasa aja? Ya kita mau sampai kapan sholat gak paham? Haji itu, dari sekian yang haji berangkat, paham gak yang dikerjakan? Tawaf dibaca bolak-balik, ngerti gak? Paham gak bacaannya? Saya kadang-kadang suka merasa sedih deh kalau situasi tawaf itu. Kenapa sih travel tidak mengajarkan sesuatu yang maksimal? Ayo, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh sudah jual kebunnya, ada jual tanahnya, ada jual pakaian-pakaian untuk datang ke sana. Mereka punya hak untuk berhaji dengan benar. Jangan bebani dengan sesuatu yang tidak ada maksimal gitu. Itu kan doa tawaf cuma 2. Doa tawaf itu 2, Pak.
Satu dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada kisahnya. Kalau bacanya benar, maka Allah akan anugerahkan jawaban doa setiap yang diminta, seperti Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Itu ada di surah Maryam kisahnya. Ada. Dari ayat 47 sampai ayat 50-nya. Ada kisahnya. Makanya kita berhenti di makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani, bebas mau minta apa aja. Nggak ada doa spesifik. Bahkan boleh pakai bahasa Indonesia. Karena itu kita ditunggu. Makanya belajar dulu fikihnya. Ini saya bacanya gimana cara bacanya ini, subhanallah, alhamdulillah. Begitu Anda sampai makam Ibrahim, baca senyamannya. Minta, ada doa untuk orang tua. Mungkin ibu Anda sedang meninggal dunia, dia butuh doa. Ayah Anda di alam kubur butuh doa. Ayah Anda hidup butuh doa. Tetangga Anda, anak Anda, istri Anda. Itu kan kita mintakan. Sampai ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad, doanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada yang maksimal. Diseleksi lagi yang tadi, jangan-jangan minta tapi bukan kebutuhan, cuman keinginan, nggak ada maslahat. Makanya diarahkan kepada yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai situ. Jadi yang tadi Anda minta itu benar nggak urusan dunianya? Jangan-jangan minta tapi nggak maslahat dunia. Maka oleh Allah yang bagus dunianya diberikan, yang ada maslahat akhiratnya diberikan, yang kurang baik diganti dengan yang lebih baik. Begitu caranya. Yang mau saya katakan adalah teman-teman sekalian, ini al-ilmu wal fahmu wal idrak. Anak pulang dari sekolah datang ke rumah cek lagi, nak tadi belajar apa? Dulu ibu kami begitu, pulang tadi belajar apa? Coba ajarkan lagi. Seperti apa? Kenapa ketemu begini? Kenapa begitu? Maghrib semua TV berhenti. Ayo datang semua mengaji. Mau lari kemanapun akan dikejar, Bu. Saya pernah sembunyi di bawah lemari, dikejar. Cari mana katanya? Cari, suruh menghadap. Kalau belum mengaji nggak bisa tenang. Ini kita kehilangan nilai-nilai itu. Jadi kita tuh mesti pintar, Pak. Dulu orang begitu. Di ngajinya tuh jelas, begitu dibahas pengetahuan, dikuasai dengan baik. Silahkan cek ulama-ulama dulu. Penguasaannya itu total. Nah, tapi ada satu hal lagi. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan mendapatkan percepatan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala melampaui batas-batas pengetahuan biasa. Ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah. Niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan. Niat karena Allah itu, satu punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan. Nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus. Anda belajar di kampus manapun, silahkan. Di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu melahirkan karya-karya yang bermanfaat.